Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam lindungan Allah SWT ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad yang diazab oleh Allah SWT karena kesombongan mereka. Kaum Ad adalah keturunan dari pengikut Nabi Nuh. Mereka tinggal di daerah pegunungan yang bernama Al-Ahqaf, yang artinya bukit-bukit berpasir. Pada saat itu, mereka hidup makmur dan bahagia sekali. Mereka dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di daerah yang sangat subur dengan tanaman-tanaman yang senantiasa tumbuh subur di daerah itu, sehingga mereka memperoleh hasil perkebunan dan pertanian yang sangat berlimpah ruah. Oh iya, kaum Ad memiliki badan yang tinggi, besar, kekar, dan kuat. Mereka juga pandai dalam memahat. Mereka membangun rumah-rumah serta benteng yang sangat megah dan dihiasinya dengan patung-patung yang menawan. Sayangnya, meskipun telah diberi banyak kenikmatan, bukan rasa syukur yang mereka tunjukkan, melainkan malah menunjukkan kesombongan. Ya, kesombongan. Dan mereka juga sangat suka berjudi, membuat maksiat, dan berkelahi karena mereka mempunyai badan yang tinggi, besar, kekar, dan kuat. Lebih parahnya lagi, kaum Ad mulai menyembah batu, menyembah berhala. Padahal kan Allah tidak suka kepada hambanya yang menyembah selain kepada Allah SWT. Hal ini menjadikan kaum Ad merupakan kaum menyembah berhala pertama setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam yang telah dimusnahkan terlebih dahulu oleh Allah dengan banjir bandang. Mereka tak lagi mengenal Allah SWT yang telah menyelamatkan leluhurnya dari siksaan, dari azab yang sangat pedih. Mereka hanya mengingat kesenangan dunia yang mereka miliki pada saat itu. Ada 3 buah berhala yang mereka sembah. Ketiga berhala itu diberi nama Dewa Syamud, Dewa Syada, dan Dewa Al-Habar. Mereka menganggap ketiga buah berhala itu yang memberi mereka kemakmuran, kekuatan, dan keselamatan hidup. Waktu itu keadaan semakin kacau, dan waktu itulah Allah mengangkat Nabi Hud alaihissalam untuk membimbing kaum Ad ke ajaran yang lebih benar dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaum Ad tidak pernah mendengar dakwah dan seruan Nabi Hud alaihissalam, melainkan mereka malah menuduh Nabi mereka dan mengejeknya. Nabi Hud pun berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tiada Tuhan lain bagi kalian selainnya." Quran Surah Hud ayat 50. Kemudian kaum Ad meminta kepada Nabi Hud alaihissalam untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Kaum Ad tidak pernah takut kepada apapun, apalagi takut kepada hukuman Allah. Pada waktu itu, Nabi Hud alaihissalam tetap sabar menghadapi kaum Ad dan tetap mengajarkan ajaran Islam kepada kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam kemudian berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Lalu Allah memberi peringatan kepada Nabi
kaum Ad dan mengubur kaum Ad bersama kesombongan mereka. Kisah ini diambil dari surah Al-Haqqah ayat 6-8. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Hikmah dan pesan moral yang dapat diambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam adalah: yang pertama, sosok Nabi Hud yang penuh kelembutan dan kesabaran mampu menghadapi kesombongan. Hal tersebut patut kita jadikan teladan. Yang kedua, kenikmatan yang dimiliki manusia akan dicabut kembali dan diganti dengan azab oleh Allah jika pemiliknya tidak bersyukur. Yang ketiga, kekayaan, jabatan, dan kepandaian dapat menjadikan pemiliknya menjadi sombong dan bersikap semena-mena terhadap orang lain, yang akan membuat orang itu mendapatkan azab dari Allah. Jadi intinya, dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Sedangkan bagi orang yang sombong dan takabur, maka azab Allah menunggu untuk mereka. Sekian dari video saya, semoga dapat diambil hikmahnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.